ibu-ibu semua, Bapak Haji Adham Arman yang saya muliakan sekeluarga, saudara saya ini, samping saya, ya sebenarnya bukanlah pertama kali di sini, tetapi mungkin ingat-ingat puluhan tahun yang lalu ada sedikit ingatan-ingatan kita pertemuan yang kedua kali. Beberapa hari, mungkin 10 hari waktu itu juga di sini bulan Ramadan. Saya masih aktif di Kementerian Agama Republik Indonesia di pusat waktu itu. Setelah itu dikirim ke Arab Saudi sebagai kepala wilayah daerah kerja operasional haji di Jeddah Airport selama 2 periode, dan balik ya menjadi pensiun ya masyarakat. Saya merasa senang sekali dan lebih dekat lagi ketika diingat di sini dapat berkumpul kembali, bertemu dengan saudara kita semuanya. Kesempatan yang berkah ini adalah suatu nilai yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang sempat berkumpul di suasana subuh, tidak semua orang bisa bertemu pandang di Masjid Suci, tetapi kita ditakdirkan pada pagi ini bersama-sama menjadi hamba yang istimewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Hamba itu, kalau kita mengatakan hamba bahasa Arabnya yaitu abdun. Ketika kita mengatakan abdun, maka ada kalimat yang tersembunyi, yaitu Maha yang Maha Kuasa daripada pencipta abdun itu, yang namanya, yang bernama, yang kita kenal dengan tauhid, yang kita kenal dengan risalah, seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sempurnalah. Ja'a al-Islamu ala fatratin minad diyanat wa bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minad rasuli. Diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa rasul atau nabi sebelumnya yang menjadi penutup, yang menjadi pelengkap daripada konsep-konsep yang sama untuk menjadi kesempurnaan risalah ini, ditandai dengan ayat yang terakhir turun di padang Arab waktu itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Maksud dengan sempurna adalah sudah ada sebelumnya, tapi sempurna lagi ketika diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyempurna, sehingga sallallahu alaihi wasallam salah satu hadisnya mengatakan bahwa bu'istu atau innama bu'istu, aku diutus, bu'istu liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Yang dimaksud dengan menyempurnakan di sini
sudah ada sebelum-sebelumnya, tetapi risalah akhir al-wahyu inilah yang menyempurnakan daripada risalah Allah Subhanahu wa taala dengan ditandai dengan umat yang akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ini adalah bermakna luas, bukan hanya budi pekerti, tetapi berkaitan dengan akhlak kita pada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada Al-Qur'an, akhlak kita kepada sesama hamba, akhlak kita kepada sesama makhluk, akhlak kita kepada alamul al-bi'ah, alam lingkungan. Disebutkan alam beberapa itu, Rabbul Alamin, Allah pencipta segala alam. Yang dimaksud segala alam ini adalah ada yang disebut dengan alamul as-sama, alamul bihar, alamul nabatat, alamul insan, alamul hayawan. Ada alam berwajah manusia, ada alam berbentuk hewan, ada alam berbentuk as-sama langit, ada alam lingkungan, ada alam bumi, ada alam seterusnya. Semua alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut, salah satu tafsirnya dalam tafsir Al-Maraghi, Al-Mustafa Al-Maraghi, Syekhul Azhar mengatakan bahwa al-alam ini adalah alam semua terkait dengan alam yang kita bisa rasa dan kita bisa pandang di atas bumi ini. Itulah penguasa dari Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Oleh itu, untuk itu tiadalah upaya, tiadalah tugas keberadaan kita di atas bumi ini kecuali diciptakan untuk abdul tadi, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan ayatnya dalam surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin, ya. Bangsa jin, ada bangsa jin, ada bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa manusia yang nampak ini kecuali untuk beribadah kepadaku, artinya berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Gimana beribadah mekanismenya? Ada sisi tauhidnya, ada sisi syariahnya, ada sisi dan pendukung merapikan daripada cara beribadah kita di situ, yang dimaksud dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Jadi alhasil mahyal ibadah, apakah yang dimaksud dengan ibadah itu? Pengertian ibadah di dalam tafsir, beberapa tafsir yang kita lihat dari referensi At-Turas, al-ibadatu hiya kullu amrin, setiap perilaku kita, ya, yuhibbuhu Allah ta'ala wa yarda, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya dari perilaku itu, zahiran wa batinan, apakah itu bentuk zahir nampak sekali, apa batinan bentuk batin yaitu kalbu, niat, selama itu berorientasi kepada kebaikan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang diridhoi, maka itu adalah yang dimaksud pengertian umum yang dimaksud dengan ibadah. Kehadiran kita di sini, duduk di sini, bagian dari ibadah. Kita balik nanti ke rumah, mendidik anak kita, mencari nafkah sehari-hari, mendidik anak keturunan kita, berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, bermanfaat dengan baik di masyarakat. Itu bahagian
daripada sikap-sikap yang disenangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Itulah bahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara umum pengertian ibadah ini ada kita pahami, yaitu ibadah mahdhah, ibadah muamalah. Itulah mungkin mudah-mudahan orientasi kehidupan kita semata-mata semua kegiatan-kegiatan kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, sehingga apapun gerak-gerik kita, baik waktu bangun kita, waktu tidur kita, waktu istirahat kita, waktu bekerja kita, semua itu memang yang hal-hal yang disenangi dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu kita sudah berada di dalam kategori abdun, hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa diskusi kita? Ya, mungkin sebagai pembuka mungkin ya. Acara diskusi. Ya, itulah judul umum tadi itu. Ya, judul ya gitu ya. Kalau saya terangkan sampai ujung-ujungnya itu menjadi ceramah ini. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu lanjutkan apa yang kira-kira bisa di-sharing itu tadi, bisa melengkapi itu tadi, karena saya bukanlah di sini sendiri, tersendiri di sini, tetapi ilmu itu banyak sekali dari segala sisi-sisi, berkaitan ekonomi, berkaitan apa. Alhasil persaudaraan kita subuh ini, pagi cerah ini, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Wahyu kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah kopi ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan nasihat kajian tentang ibadah. Bagaimana untuk lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi, mungkin ada yang punya pertanyaan, punya unek-unek yang mau disampaikan tentang ibadah. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak, atau ibu-ibu ada pertanyaan kah? Tidak ada. Bapak-bapak ada mungkin punya pertanyaan seputar ibadah? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saya tanya simpel-simpel saya. Kita ini kan diciptakan untuk beribadah, menyembah Allah. Apakah ibadah ini hanya berlaku di dunia saja saat kita hidup ini kan? Atau sampai nanti seandainya mudah-mudahan kita masuk surga masih tetap kita beribadah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat broadcast di TV itu orang kok begitu mudahnya mengatakan sifat Ar-Rahman Rahim, dan selalu dalam kehidupannya itu melakukan kemaksiatan, tapi dia mengharapkan sifat Rahman dan Rahim. Itu sifat Rahman Rahim itu hanya berlaku di saat kita hidup di dunia kah atau di akhirat? Karena mereka menganggap bahwa nanti di akhirat itu ada sifat Rahman Rahim Allah. Jadi kita tidak usah khawatir kita melakukan kemaksiatan. Bagaimana ini, Ustaz? Masih. Baik, Pak Kiai, kita tampung dulu pertanyaan beliau sambil direnungi nanti apa yang Pak Kiai jawab. Saya juga mungkin memperkaya sedikit tentang ibadah itu sungguh sangat luas.
Nabi pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya kalimat yang sahabat-sahabat kemudian itu terperangah, terperanjat dan berpikir begitu ya. Nabi mengatakan begini tentang ibadah. Sesungguhnya pada kemaluan istri-istrimu ada sedekah. Makna sedekah adalah kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan adalah sedekah. Akhirnya para sahabat kemudian mempertanyakan, ya Rasulullah, itu kan asik, itu kan menyenangkan, masa ibadah juga, masa pahala juga, masa keren juga. Maka Nabi kemudian memberikan jawaban yang singkat dan padat, bukankah ketika engkau tempatkan kemaluanmu pada pelacur, pada WTS, pada wanita yang tidak halal itu dosa? Benar ya Rasulullah. Maka kalau engkau tempatkan dia pada istrimu yang halal dan berkah, akan menjadi ibadah dan pahala dan sedekah. Jadi sejatinya dua saja pilihan di hidup ini, apakah menjadi ibadah atau tidak ibadah. Maka kadang-kadang nanti kembali pada niatnya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, apakah diibadah atau tidak, maka nanti itu mohon Pak Kiai diberikan semacam kriterium, klasifikasi yang mahdoh mana, yang tidak mahdoh yang mana. Nah, cuman tadi agak menggelitik adalah maaf, hubungan suami istri pun itu rupa-rupanya ibadah. Itu ibadah. Yang mana para sahabat mengatakan kok bisa itu juga ibadah. Rupa-rupanya pemahaman adalah ketika pada yang haram kau tempatkan dia dosa, maka pada yang halal menjadi pahala. Nah, itu barangkali nanti menjadi pemahaman kita. Artinya bekerja juga ibadah, kemudian mungkin kalau mancing di lautan juga ibadah. Hal-hal yang sifatnya tidak sia-sia itu menjadi ibadah. Nah, ubudnya itu mohon Pak Kiai nanti mungkin lebih dipertegas klasifikasinya dan sebagainya. Terus juga pertanyaan beliau tentang Rahman dan Rahim, apakah nanti di akhirat kita masih ibadah atau dan sebagainya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Ini bagusnya kalau kita saling melengkapi. Kita kembali ke pengertian pijakan awal sentral payungnya itu tadi. Al ibadatu hiya itu kullu amalin, setiap amal perbuatan, atau lebih spesifik setiap akhlak kita, setiap sikap kita. Ya. Kalau kita mengatakan akhlak itu belum tentu kita langsung terjemahkan kepada akhlak baik. Tapi akhlak itu sendiri adalah akhlakul karimah, akhlakul magmumah. Gerakan yang otomatis, perilaku yang otomatis, yang selalu berorientasi kepada Allah SWT sehingga keluar dalam akhlakul karimah. Sebaliknya, kalimat akhlak yang kurang baik itu disebut dengan akhlak al-mazmumah. Jadi perilaku ini hanya perilaku yang baik disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintainya lahir dan batin. Itu pengertian umum. Itu disebut ibadah. Di dunia ini memang tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita lahir, tiada satupun orang yang tahu di sini bahwa saya mau jadi laki-laki. Saya mau tinggal di sini. Saya mau tinggal di mana? Saya mau bagaimana? Tapi itu yang kita terima apa adanya ketika kita lahir. Oh, ini begini saya nih. Tinggal di sini saya ini, tinggal di sini. Alhasil banyak seperti itu semuanya. Sehingga itulah yang disebut dengan kita ada penguasa ya, Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah tentu terkait dengan dunia akhirat. Karena di dunia ini orientasi kita untuk berakhlak, bermanfaat, berbuat baik, beribadah secara umum. Lahir dan batin tadi itu adalah apa yang kita di dunia ini tentu kita terpengaruh sekali di alam akhirat nanti. Sehingga Rahman tadi itu adalah
kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi ini memberi fasilitas. Itulah salah satu tafsir disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, ya, Ar-Rahman, yang maha pengasih di dunia, memfasilitasi di atas dunia ini, memberikan matahari, memberikan bulan, memberikan langit, memberikan hujan, turunkan hujan, ada hikmah-hikmahnya, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi konsep Allah SWT yang kita ada di dunia. Memberikan matahari diberikan kita bulan, siang dan malam, ada bumi, ada tanah, ada artinya. Kemudian itu terkait semua dengan pola-pola bentuk ibadah kita semuanya terkait dengan perputaran matahari. Itu dalam ilmu fikih, di situ kita ketika beribadah ada kaitannya dengan planet-planet, subuh, fajar, apa begitu. Ada pada saat ibadah di situ. Ya. Jadi dengan fasilitas yang ada di situ, itu juga bukan kita sekedar melihat, oh ada ini matahari terbit, ada pagi lagi, ada. Itu ada tugas kita ketika ada nampak daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, bahwa di atas bumi ini tadi diciptakan bersamaan dengan alam lingkungan ini. Kaitannya juga saya dengan menyatu dengan alam, tetapi saya punya tugas untuk beribadah juga. Matahari terbit, sebelum matahari terbit ada fajar tadi, sholat subuh kita di situ. Bukan dilihat-lihat sholat subuh itu, waktu itu lewat saja. Itu contoh sangat dekat sekali. Matahari terbit, terbenam di maghrib. Kemudian tengah malam, ayat-ayat yang banyak yang menjelaskan dan hadis-hadis menjelaskan bahwa ada tugas kita seiring dengan perputaran waktu sendiri. Belum lagi ketika kita mengatakan waktu jalan itu sendiri, dikatakan bahwa memang kita waktu tidur kita itu di malam hari, atau kita juga ada kebatasan-batasan kekuatan, kita capek, ya kita segar, kita apa, itu semuanya mengikut daripada apa yang kita keberadaan kita pada hari itu harian. Ada jumatan semingguan, setiap pekan, ada bulanan, ada tahunan, ada lebaran, ada Idul Fitri, sebagainya. Itu terkait dengan alam dan tugas kita sebagai manusia. Itu tadi bisa terbayang bahwa kita di dunia ini untuk beribadah. Hasil daripada ke dunia ini adalah tentu akhirat nanti. Hasil daripada dunia ini kita nikmati di akhirat. Rahim, pengasih dan penyayang Ar-Rahim itu adalah pengasihnya Allah di akhirat. Disediakan kan di sana. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha u'iddat lil muttaqin. Salah satu yang disiapkan adalah surga, disiapkan untuk kepada orang muttaqin. Tidak ada tugas lain. Tugas kita adalah nikmat saja, tidak ada, itu pun bukan tugas, tidak menikmati saja. Jadi kita kalau diperhatikan secara spesifik tadi, ya sholat syahadat di atas bumi ini, sholatnya di bumi. Nanti di akhirat itu nggak ada lagi kita sholat subuh, puasa, apa begitu. Sudah nikmat aja, sudah hasil. Kalau dilihat dari sisi ekonomi itu, ya itu sudah landing still di situ. Sudah perjuangan sudah tapi ya cuma bahas didangkalkan kalau misalkan keuntungannya di situ, nggak boleh juga bahasanya begitu. Tetapi itu hasil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur
nafsun ma qaddamat ligaden, itu di dunia. Ligaden itu di akhirat, untuk akhirat nikmat di akhirat. Wattaqullah. Jadi nikmat itu nanti tidak ada lagi tugas-tugasnya di atas di akhirat, kecuali untuk mendapatkan nikmat tadi. Sangat terkait dengan apa-apa yang kita buat di atas bumi ini. Yang kedua apa tadi Bapak itu? Orang yang maksiat apa? Iya. Dari bahagian maksiat itu adalah menolak daripada begini, yang dimaksud dengan fahsya'i wal munkar itu adalah bahagian daripada di dalam al munkar, itu bahagian daripada ada maksiat di dalamnya. Jadi menolak daripada rahmat Allah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu yang disebut dengan itu penolakan maksiat, asa. Ya begitu. Nah, artinya tidak taat. Bagaimana sih cara tidak taat itu? Ya pasti adalah yang disebutkan dengan imbalan-imbalan. Ya, imma ayyakuna khairan wa imma ayyakuna syarran fil akhirah. Wal maksiat di atas bumi ini tidak akan mungkin mendapatkan khairan, tetapi mengarah pada syarran. Mungkin saya bisa melengkapi sedikit. Jadi alhasil ibadah itu sendiri ada terkait dengan empat kelompok, empat komponen, empat bahagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah. Yang biasa kita dengar itu ibadah mahdha dengan ibadah ghairu mahdha. Al mahdha itu ibadah murni, seperti kita sholat, haji, puasa, lagi zakat, berkorban kambing di itu Idul Adha, itu ibadah murni namanya. Ada mekanismenya. Ya, ibadah itu kadang-kadang irasional memang itu. Tuh, tiap tahun kita korban. Nah, itu memang kita korban, bukan sekedar tidak beli roba-roba lagi itu. Tidak usah saya pakai kambing, pakai apa-apa, cukup saya anu aja. Beda. Jadi ini memang ketentuannya begitu, harus potong kambing, harus ini, mengeluarkan zakat fitrah, harus beras, harus ini, harus itu. Memang itu ibadah mahdha itu namanya. Kita harus sholat 5 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 5 waktu, ya. Sholat witir. Memang itu gerakannya gitu, seperti itu. Memang seperti itu. Seperti sholat subuh hanya 2 rakaat, itu ibadah mahdha. Tidak usah pakai rasional kita. Kita sholat subuh sudah cukup 2 rakaat, karena saatnya kita memang harus bergerak banyak, 20 rakaat lah kalau bisa. Tidak boleh, karena memang itu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, itulah sebabnya ada sholat sunnah. Kalau kita masih sholat duha, sholat tahajud, sholat ada. Kalau sholat wajib itu sudah ada mekanisme. Puasa pun juga demikian. Sehingga diperluas lagi, itulah yang disebut dengan ibadah mahdha. Ibadah muamalah, semua yang terkait dengan kebaikan-kebaikan di antara kita. Ibu-ibu datang kemari mengatur pirnya apa begitu, sambil kita nikmati semua, orientasi kepada yang disenangi Allah. Ini ibadah umum, ibadah muamalah semuanya. Kita berdagang nanti sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Allah menyuruh kita kaya itu. Hanya menyuruh kita karena ada konsep zakat, ada konsep umrah, ada konsep haji. Itu memerlukan semua ekonomi. Jadi alam sudah terpampang, terbuka bagaimana cara menjalankan rezeki. Ada mekanismenya cara mencari rezeki dengan jalannya yang benar. Ya, ada cara, ada bendanya, ada jalannya. Benar semua, itu yang disebut dengan beribadah. Tetapi kalau semua tidak mengikuti orientasi daripada mekanisme yang benar tadi, maka bukan hasilnya itu bukan rezeki. Jadi data hasil bagian itu hasil daripada usaha kita itu adalah namanya rezeki. Nah, rezeki ini juga harus dipahami. Tidak semua yang berada dalam benda-benda itu yang kita harus dapat itu semuanya itu akan menjadi rezeki kita.
syaratnya menjadi rezeki itu caranya harus didapatkan dengan cara yang baik. Hasilnya itu baru rezeki. Kalau didapatkan dengan cara yang tidak baik, ya nauzubillah. Tapi disebutkan tadi dengan cara-cara apa itu namanya, menzalimi orang lain, melawan hukum segala macam, sehingga ada hasilnya hasilnya itu bukan rezeki namanya, tapi asyhud. Syhud itu adalah tamparan muka sendiri kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi keburukan ke kita. Itu pengertian khusus secara khusus tadi, dan umum mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki halal semuanya dengan mekanisme yang benar yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita. Semoga bisa bermanfaat jawabannya tadi. Amin. Amin. Fadhal. Mungkin ada lagi yang pertanyaannya, atau kita cukupkan dulu karena sudah mulai terang dan makanannya sudah mulai dingin. Silahkan dinikmati Bapak Ibu-ibu, atau ada tambahan Pak Kiai? Cukup ya, insyaallah. Barakallah, mungkin tambah sedikit untuk menyingkat yang ditanyakan oleh Mas Gepi tadi. Di akhirat kita masih tidak. Di akhirat hanya menikmati hasil kita produktif dunia. 5 alam kita lalui, 2 pasif, 1 produktif, berikutnya pasif. Alam arwah, alam rahim kita pasif, tidak beribadah, tidak ngapa-ngapain, hanya nurut kepada Allah punya mau-mau. Alam dunia kita harus aktif, produktif, beribadah dan lain-lainnya. Masuk alam barzah kuburan kita menikmati hasil dari produktif di dunia ini. Di akhirat pun sama, menikmati produktif di dunia. Nanti di akhirat hanya mendapatkan, bisa dikatakan, hasil karya kita di dunia. Kalau sudah di surga, apa yang dunia ini haram, di surga menjadi halal. Contoh, di akhirat itu kita boleh minum minuman keras, alkohol dan sebagainya. Ada sungai khamar di akhirat, boleh diminum. Di dunia haram, di akhirat dihalalkan. Iya, itu secara konsepnya. Jadi dunia kita fokus beribadah, kemudian di akhirat kita kemudian fokus menikmati hasil ibadah. Kalau konsep sederhananya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, carilah bekal. Bekal terbaik adalah takwa kepada Allah. Nanti bekal itu dinikmati di alam kubur dan di alam barzah. Kemudian di akhirat ya tidak ibadah lagi. Di akhirat kita tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, semua tinggal menikmati apa-apa yang ada. Bahkan nanti kerennya di akhirat laki-laki mendapatkan 70 bidadari. Nikmati saja. Ketika 70 bidadari dibicarakan, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kuat 70 bidadari? Nabi mengatakan setiap laki-laki yang masuk surga mendapatkan kekuatan 100 laki-laki tangguh. Satu laki-laki kekuatannya 100, istri 70. Kalau sudah bahas begini biasa mah itu cemburu. Abi jangan 100, jangan 70 bidadari, 20 saja. Oke, saya iakan. Karena nanti di akhirat itu di surga tidak ada kecemburuan. Walau 70 bidadari, istri tidak akan cemburu. Maka Mas GP nanti santai-santai di dunia mungkin bersabar dengan 1 istri, nanti di akhirat nikmati 70 istri. Halalan thayyiban hurun 'ain. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Pak pembawa acara. Jadi gitu ya, jelas ya. Ibu-ibu enggak usah cemburu ya. Santai aja. Masing-masing sudah ada bagiannya nanti di akhirat. Nah, jadi insyaallah ada bagiannya. Nah, di dunia ini satu aja sudah repot kita. Jadi insyaallah mungkin itu saja ya. Apa namanya itu? Silakan dinikmati. Mari kita membaca doa makan dan doa kafaratul majelis. Bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Enggak? Waduh.